Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Dila Sastiti, PJ Akademik Kalkulus Terasrama ITB 2023. Oke, di video ini aku bakal review dikit-dikit tentang geometri di bidang dan ruang dan juga LATSOL tentang geometri di bidang dan ruang. Oke, kita langsung ke review materi yang pertama. Pertama ada sistem koordinat ruang di R3. Seperti yang ada di gambar, di sini ada R3 itu ada X, Y, Z, terdiri dari 8 oktan, ada oktan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada di sini. Oke, selanjutnya geometri di bidang dan ruang itu nggak bisa lepas dari vektor. Vektor itu apa? Vektor itu terdiri dari nilai dan arah. Ya, bisa dilihat di sini, biasanya digambarkan dengan garis yang terdiri dari ujung sama pangkal. Ujung tuh yang ujung depan, pangkal tuh belakangnya. Terus biasanya disimbolkan dengan huruf yang atasnya tuh ada barnya kayak gini, atau panah. Itu menandakan kalau dia vektor. Vektor itu karena dia punya nilai, dia punya arah, dia juga punya panjang. Panjang vektor itu dihitung dengan ini akar dari kuadrat-kuadratnya, jumlahan kuadratnya. Kalau di bidang XY doang itu ini akar U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat. Kalau di ruang terdiri dari 3 V1, V2, V3 itu panjang vektornya berarti akar dari penjumlahan V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat. Gitu. Terus vektor ini seperti materi SMA, vektor itu bisa dijumlahkan, juga ada perkalian juga. Kalau penjumlahan itu penjumlahan vektor tinggal kita jumlahin aja masing-masing sukunya. Misalnya ini vektor U ditambah vektor V, artinya U1 ditambah V1, U2 tambah V2, U3 tambah V3. Jadi di masing-masing koordinat. Terus perkalian vektor dengan skalar itu misalnya nih di sini ada U terdiri dari U1, U2, U3. Kalau dikalikan dengan min 1 berarti artinya min U1, min U2, min U3 dikalikan ke masing-masing apa ya ini sukunya. Sama juga kalau misalnya ada ini perkalian 3 kali U berarti 3U1, 3U2, 3U3. Sifat-sifat dari vektor bisa dilihat di sini. Ini harusnya udah di luar kepala ya, karena berulang-ulang kali kita dapetin materinya. SMA ada, TPB semester 1 juga ada. Oke, vektor itu juga ada namanya vektor basis. Vektor basis itu terdiri dari 1 dan 0. Yang ada di bidang misalnya IJ, I1, 0, J0, 1. Kalau di ruang itu ada IJK, artinya X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 0, J itu 0, 1, 0, K itu 0, 0, 1. Vektor basis itu intinya terdiri dari 1 sama 0. Nggak ada yang lebih dari 1, nggak ada yang kurang dari 0. Oke. Terus tadi ada perkalian skalar, ada juga perkalian titik untuk vektor, atau biasa disebut hasil kali titik. U dot V artinya U1 U2 dot V1 V2 artinya U1 V1 ditambah U2 V2. Hasilnya perkalian titik itu skalar. Kalau di bidang R3 ini U1 V1 ditambah U2 V2 tambah U3 V3. Sifat-sifat dari perkalian vektor ada komutatif, distributif, perkalian skalar dikali 0 hasilnya 0. Terus kalau U dot U artinya U kuadrat, artinya panjang dari U kuadrat. U dot V itu bisa diartikan juga panjang U kali panjang V cos theta. Theta itu adalah sudut di antara U dan V. Ini biasanya dipakai buat soal yang menanyakan sudut antara dua vektor. Itu bisa pakai perkalian vektor ini. Terus ya ini U dot V kalau hasilnya 0 artinya U itu tegak lurus V. Selain vektor basis ada juga vektor satuan. Vektor satuan itu vektor yang panjangnya 1. Karena vektor itu misalnya ini ada vektor U dibagi dengan panjang vektor itu sendiri. Jadi hasilnya nanti panjangnya 1. Makanya disebut vektor satuan. Selain vektor satuan ada juga vektor proyeksi. Misalnya di sini ada proyeksi U terhadap V. Bisa dilihat U vektor yang di atas ini, terus V yang di bawah kita memproyeksikan U terhadap V. Di sini proyeksi U terhadap V itu kan W ya, bisa dilihat ya. Jadi kayak menggambarkan pencerminan, memproyeksikan U terhadap V, jadinya vektor W. Nah, vektor W itu berapa nilainya? Itu ada rumusnya, bisa kita cari dengan U dot V dibagi panjang V kuadrat dikali V. Jadi nanti hasilnya vektor, bukan skalar. Oke, kira-kira
Gitu, sekian review materi 1, kita lanjut ke latihan soal. Oke, kita lanjut ke latihan soal yang pertama. Di sini ada 3 soal. Soal pertama, tentukan B supaya 8, 6, vektor 86 dan vektor 3B saling tegak lurus. Untuk menentukan B, kita bisa pakai sifat perkalian titik dari vektor, yaitu misalnya ya, kalau vektor 86 ini kita misalin U, terus 3B kita misalin sebagai V, maka saling tegak lurus ketika U dot V sama dengan 0. Sehingga sama aja kayak 86 dot 3B sama dengan 0. Artinya 8 kali 3 ditambah 6 kali B sama dengan 0. Ya 24 ditambah 6B sama dengan 0. Artinya 6B sama dengan min 24. B sama dengan min 4. Jadi jawabannya min 4. Oke, soal yang kedua, proyeksi vektor U terhadap V. Ini udah ada rumusnya ya. U terhadap V itu U dot V per panjang V kuadrat dikali V. U dot V di sini berarti min 1 kali 3 ditambah 5 kali 3 bagi panjang V kuadrat dengan 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat diakarin terus kita kuadratin kali lagi sama vektor V. Ini min 3 tambah 15 berarti kan 12 ya. Sini 9 tambah 9 14. Kita bagi 3, 4 bagi 3 6. 2 bagi 2 3. Ini bisa kita coret. Jadinya 2. Oke, soal yang ketiga, cari proyeksi U terhadap V. Caranya sama ya, kayak yang ini. Cuma ini bedanya ya di sumbu X, Y, Z di R3, kalau ini di R2. Oke, U dot V berarti 4 kali 2 ditambah 5 kali 2 dikurangi, ditambah ya, jadi tambah 3 kali min 6 bagi akar dari V kuadrat 2 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah min 6 kuadrat, kuadratin lagi dikali 2 min 6. Oke, ini 8 tambah 10 kurangi 18. 8 tambah 10 18 kurangi 18, hasilnya 0. 0 dikali berapapun bakal 0. Jadi hasilnya 0 ya. Atau kita tulis saja vektor 0, 0, 0. Artinya U dot V itu tegak lurus. Ya. Oke, sekian latihan soal yang pertama. Kita lanjut ke review materi yang kedua. Oke, lanjut kita ke review materi yang kedua. Tentang geometri di bidang dan ruang, khususnya persamaan di ruang. Persamaan di ruang itu ada persamaan di bidang, persamaan bidang di ruang, dan juga persamaan garis di ruang. Persamaan bidang di ruang itu kalau kita ada bidang di ruang R3, di ruang yang ada X, Y, Z ya, itu persamaannya gimana? Nah, itu tuh sebenarnya ada rumusnya. Tapi untuk mengerjakan rumus itu kita perlu tahu dulu N, vektor N. Vektor N itu adalah vektor normal dari bidang tersebut. Jadi vektor yang tegak lurus sama bidang yang mau kita buat persamaannya. Terus juga kita butuh titik P. Titik P itu titik pangkal dari vektor N dan juga titik Q. Q itu titik sembarang mana aja yang ada di bidang, yang sehingga ketika kita tarik garis dari P ke Q alias kita buat suatu vektor PQ itu bakalan tegak lurus sama N. Jadi PQ tegak lurus sama N. Nah, dari komponen-komponen tadi N, P, dan Q, kita bisa buat persamaan bidang dengan rumus seperti berikut. Jadi misalnya kalau vektor N-nya itu adalah A, B, C, P-nya X0, Y0, Z0, Q-nya X, Y, Z. Persamaan bidangnya adalah sebagai berikut. Itu A kali X min X0 ditambah B kali Y min Y0 ditambah C kali Z min Z0 sama dengan 0. Ini rumus persamaannya. Contohnya gimana nanti bakal kita lihat di latihan soal. Oke, selanjutnya adalah persamaan garis di ruang. Selain bidang ada juga garis di ruang dan bisa kita buat persamaannya. Komponen-komponen yang perlu kita ketahui sebelum kita buat persamaan garis itu ada vektor V. Vektor V itu adalah vektor yang sejajar
dengan garis yang mau kita buat persamaannya. Di sini kelihatan ya ada garis PQ. Vektor V itu sejajar sama garis tersebut. Vektor V ini bisa kita misalkan A, B, C. Terus juga kita perlu titik P. P itu sembarang titik yang ada di garis yang kita ketahui titiknya berapa. Jadi kita tulis aja dimisalkan sebagai X0, Y0, Z0. Terus kita juga perlu titik Q, sembarang titik juga yang ada di garis. Yang sembarang loh, gimana aja. Jadi kita misalin X, Y, Z. Nah, sehingga PQ itu kalau kita tarik garisnya itu bakalan sejajar dengan vektor V. Persamaan garis itu ada dua, ada persamaan parameter dan juga persamaan simetrik. Sebenarnya nggak terlalu beda. Persamaan parameter itu rumusnya ini ya. X, Y, Z sama dengan X0, Y0, Z0 ditambah ABC kali T. ABC itu vektor V. Vektor yang sejajar sama garis. X0, Y0, Z0 itu titik P. Titik mana aja yang ada di garis yang kita ketahui nilainya. X, Y, Z itu sembarang titik yang ada di garis. Biasanya persamaan parameter kita tulis dengan bentuk seperti ini. X min X0 sama dengan AT, Y min Y0 sama dengan BT, Z min Z0 sama dengan CT. Persamaan simetrik itu nggak ada T-nya dan sama dengan semuanya. Makanya kita sebut persamaan simetrik. Jadi X min X0 per A sama dengan Y min Y0 per B sama dengan Z min Z0 per C. Begitu. Contohnya nanti kita lihat di latihan soal. Oke, selain persamaan di ruang, ada juga hasil kali silang, alias perkalian silang dari vektor. Di review materi sebelumnya kita udah bahas kalau vektor itu bisa kita lakukan perkalian titik. Selain perkalian titik juga bisa dilakukan perkalian silang. Perkalian silang misalnya ya ada vektor U, U1, U2, U3 dan vektor V, V1, V2, V3. Kalau kita kalikan silang, U cross V. Itu kita tulis seperti ini ya. IJK karena ini ada di R3. IJK U1, U2, U3, V1, V2, V3 sama aja sebenarnya kita nyari determinan dari vektor dari matriks ini ya. Ini kan bentuknya nggak asing ya, kayak bentuk untuk kita cari determinan. Jadi perkaliannya bisa kita cari dengan cara cari determinannya. I dikali U2 V3 min V2 U3 dikurangi U1 min V3 U1 kali V3 dikurangi U3 V1 dikali J ditambah U1 V2 dikurangi U2 V1 dikali K. Contoh lebih jelasnya nanti kita bahas di latihan soal. Seperti biasa perkalian tuh ada sifatnya, termasuk perkalian silang juga ada sifatnya. Sifat-sifatnya tuh ada ini. Ini sifat yang pertama itu penting banget. Jadi misalnya kita kaliin O dan V, kita kalikan silang. Hasil dari perkalian silang ini jika kita kalikan lagi dengan salah satu vektor U atau V, itu bakalan tegak lurus. Jadi ini ya, bisa dilihat di sini U dot U kali V. U dot U cross V itu sama dengan 0. Jadi hasil dari perkalian silang, jika kita kalikan titik dengan salah satu U atau V, nah itu bakal hasilnya 0. Ya, maaf kalau tadi ada typo. Jadi hasil dari perkalian silang, hasilnya kalau kita kalikan titik dengan U, atau kita kalikan titik dengan V itu hasilnya bakal 0. Karena hasilnya bakal tegak lurus sama vektor asalnya. Tuh. Ya, sifat-sifat yang lain bisa dilihat sendiri. U cross V itu juga bisa kita tulisin panjang U dikali panjang V dikali sin theta. Ini bisa kita pakai buat soal yang menanyakan sudut di antara vektor. Terus ada juga sifat ini ya, kalau di perkalian titik kan ada sifat komutatif. Kalau di perkalian silang tuh nggak ada sifat komutatif karena beda, nggak bisa langsung dibalik tuh beda hasilnya. Jadi U cross V itu sama dengan min V cross U. Jadi nggak komutatif. Oke, next kita bahas fungsi bernilai vektor. Fungsi bernilai vektor itu fungsi yang mengandung yang bentuknya tuh vektor gitu. Misalnya di sini ada ft, dia tuh fungsi, tapi dia sebenarnya vektor. Kurung apa ya? Kurung siku kayak gini kan dia menandakan kalau itu vektor. Jadi masing-masing komponennya itu ada di koordinat x, y, z, tapi masing-masing dari suku tersebut adalah fungsi. Jadi vektor. Jadi vektor yang isinya tuh fungsi-fungsi gitu. Jadi ini ada fungsi ft, gt, ht. Tuh. Fungsi bernilai vektor itu kalau kita turunin, turunannya adalah turunan dari masing-masing suku, masing-masing komponennya. Jadi turunan dari masing-masing fungsi yang ada di dalam vektor tersebut. Jadi ini kalau fungsinya ft, gt, ht, kita turunin berarti f aksen t, g aksen t, h aksen t. Sama juga kalau diintegralin juga bakal diintegralin satu-satu.
nggak diintegralin secara keseluruhan. Turunannya juga nggak keturunan secara keseluruhan, tapi diturunin satu-satu. Integralnya juga satu-satu. Integral FT, integral FDT, integral GDT, integral HDT. Contohnya gimana? Nanti kita lihat di latihan soal. Bakal kita bahas setelah ini. Oke, kita lanjut ke latihan soal yang kedua. Soal pertama. Misalkan P123 Q 44 min 2, tentukan persamaan bidang yang melalui titik P dan tegak lurus terhadap vektor PQ. Untuk menentukan persamaan bidang kan kita perlu komponen-komponen yang udah kita bahas tadi ya. Ada vektor normal, titik pangkal vektor normal, dan juga sembarang titik. Vektor normal di sini kan persamaan bidang yang tegak lurus terhadap vektor PQ. Berarti vektor PQ ini tegak lurus sama bidang, alias vektor PQ adalah vektor normal. Jadi kita udah bisa dapat vektor normalnya dari PQ. PQ itu mudah ya, kita kurangin. Q kurangi P. 4 kurangi 1, 3, 4 kurangi 2, 2, min 2, min 3, min 5. Kita dapat vektor normalnya itu. Terus titik pangkalnya berarti kita pakai titik P dengan 1, 2, 3. Sorry. 1, 2, 3. Q-nya X, Y, Z. Persamaan bidang itu rumusnya tadi A, X min X0, plus B, Y min Y0, plus C, Z min Z0 sama dengan 0. A di sini kan ini ya, 3. 3, X min X0-nya 1, tambah 2, Y min 2, tambah min 5, dalam kurung ya, kali Z min Z0-nya 3. Sama dengan 0. Berarti kita buka semua kurungnya. 3x min 3 plus 2y min 4 min 5z min 5z plus ya, plus 15. Kita rapiin 3x plus 2y min 5 min 5z sama dengan berapa ini? 7. 15 kurangi 7, 8. Min 8. Jadi itu persamaan bidangnya. Oke, soal selanjutnya. Tentukan sudut antara bidang ini dan bidang 2x 4y 3z sama dengan 8. Untuk menentukan sudut kan kita bisa pakai garis normalnya. Misalnya kan ada bidang. Vektor normal bidang itu kan tegak lurus sama bidang. Otomatis untuk menentukan sudut antara dua bidang, kita bisa pakai vektor-vektor normalnya. Misalnya vektor normal bidang yang pertama itu kan berarti koefisien dari persamaan. Ini kan persamaan bidang ya. Koefisien dari persamaan bidang itu adalah vektor normal. Jadi kalau di sini itu ada 3, min 4, sama 7. Terus vektor normal bidang yang kedua itu 2, 4, 3. Nah, dari sini kita bisa pakai perkalian titik bisa, perkalian silang bisa. Kalau perkalian titik, ingat kalau N, kalau U dot V sama dengan panjang U kali panjang V cos theta. Berarti kalau di sini N1 dot N2 sama dengan panjang N1 kali panjang N2 cos theta. N1 dot N2 itu berarti 3 kali 2, 6, ditambah dari berapa? Min 4. Min 4 kali 4, min 16. Tambah 7 kali 3, 21. Panjang N1 berarti akar ya. Akar 3 kuadrat. Min 4 kuadrat 16. Langsung aja ya. 9, 16, 21, 21, 49. 49, akar lagi. 4, 14, 9, 14 sih, 16. Akar 4, 16.
9 terus cos theta. Berarti cos theta sama dengan 6 min 16 tambah 21. 21 kurangi 16, 5. 5 tambah 6, 11. Berarti cos theta sama dengan 11 per, ini akar, 25 tambah 4, 9. 74 ya. 74 dikali 29. Berarti theta, kan kita ditanyakan sudut ya, berarti kita perlu theta. Theta sama dengan cos inverse 74 kali 29. Nah ini nilainya berapa? Silahkan dihitung pakai kalkulator. Oke, kita langsung lanjut aja ke soal yang ketiga. Jadi persamaan bidang melalui titik 1, min 1, 2, min 3, dan sejajar bidang 2x plus 4y min z sama dengan 6. Melalui titik min 1, 2, min 3, berarti ini kita bisa jadiin P ya. P-nya sama dengan min 1, 2, min 3. Oke, min 1, 2, sorry banget. Min 1, 2, min 3. Oke. Terus kita perlu vektor normal, N. Sejajar bidang, ini. Jadi bidang yang mau kita cari persamaannya itu sejajar dengan bidang 2x plus 4y min z sama dengan 6. Artinya mereka punya vektor normal yang bisa sama. Gitu. Vektor normal dari bidang ini adalah vektor normal bidang yang mau kita cari persamaannya karena bidang tersebut sejajar. Jadi n-nya dengan 2, 4, min 1. Q-nya x, y, z. Oke, berarti kita bisa langsung cari persamaan bidangnya. Kita langsung aja ya. 2x min 1 berarti tambah ya. 4 y min 2 min 1 z plus 3 dengan 0. Berarti 2x tambah 4y min z sama dengan 2 tambah 8, 10. 10 kurangi 3, 7. 7. Oke, jadi itu persamaan bidangnya. Easy kan? Oke, lanjut soal selanjutnya. Persamaan simetrik dari garis yang melalui 2, 5, 1 dan sejajar vektor 4, min 3, 2. Berarti kita udah punya P 2, 5, 1. Min 1. Sejajar vektor, berarti kita udah dapat vektor V-nya ya, vektor yang sejajarnya kita udah langsung dapat dari soal. Kita bisa langsung buat persamaan parameternya dulu aja. Persamaan parameternya itu langsung aja kita buat dalam bentuk gini. X min X0, X0-nya kan berarti 2. Sama dengan 4 kali T, A kali T, berarti 4T. Terus Y min 5, sama dengan min 3T. Z plus 1 sama dengan 2T. Berarti ini persamaan simetrik. Ini persamaan parametrik. Persamaan simetriknya itu berarti X min 2 per 4 sama dengan Y min 5 per min 3 sama dengan Z plus 1 per 2. Oke, udah gampang ya. Lanjut, persamaan bidang yang melalui 3 titik. Oke, berarti di sini kita harus cari vektor normalnya sendiri. Kita misalin aja kita ambil salah satu titik di sini sebagai P. Misalnya kita ambil 1, min 2, 3 ya. Sekarang kita butuh Q otomatis X, Y, Z. Tulis saja dulu X, Y, Z. Kita butuh vektor normal. Sedangkan di sini cuma ada titik. Gimana cara kita dapat vektor normalnya? Itu kita bisa manfaatin sifat dari perkalian silang yang udah kita bahas tadi. Ingat kalau perkalian ini ya, U kali U cross V itu sama dengan 0. Alias hasil dari perkalian silang kalau kita kalikan titik dengan U atau kalikan titik dengan V itu bakal tegak lurus. Misalnya kita ambil U-nya itu
vektor yang ada di situ. Gimana ya? Misalnya kita misalin aja deh. P, ini titik P, titik Q, titik R. Dari 3 titik ini kan kita bisa buat beberapa vektor ya. Ini ada vektor PQ. Vektor PQ itu kan berarti 4 min 1, 3. 3, 1 min 2, min 2 berarti 3 juga. Min 2, min 3, min 5. Kita juga bisa pakai vektor PR. Sebenarnya terserah sih, nggak harus PQ, nggak harus PR, tapi biar mudah kita ambil PQ sama PR aja. PR di sini min 2, min 1, berarti min 2, min 1, 3. Min 3 plus 2, min 1, 0, min 3, min 3. Dari PQ sama PR ini bisa kita kalikan silang. PQ cross PR. PQ cross PR. Itu saja I, J, K. PQ 3, 3 min 5, PR. Min 3, min 1, min 3. Berarti kan 9 dikurangi 5. Langsung aja. 9 kurangi 5, 4. 4 I kurangi min 9 kurangi 15. Min 9 min 15 itu berarti min 24. Ini plus 24. Tambah K. Min 3 plus 9. 9 kurangi 3, 6. 6 ya? Ya, 6K. Ini sama aja vektor 4, 24, 6. Nah, sebentar, kayaknya ada yang salah ya. 3 kali min 3 itu min 9. Min 9, min 5. Min 14 dong. Ya, ini. Oke, min 14. Nah, hasil dari perkalian vektor ini, jika kita kalikan titik dengan PQ misalnya ya, itu kan bakal tegak lurus. Sedangkan PQ itu kan PQR itu kan semua titik ini ada di bidang. Jadi misalnya ini ada bidang, ada titik P, Q, R. Nah, PQ kan ada di bidang nih, sejajar sama bidang. Sedangkan hasil perkalian PQ sama PR atau QR juga bisa. Garis mana aja. Ya, itu tuh tegak lurus. Tegak lurus sama PQ sama PR, berarti kayak berdiri di sini nih. Artinya hasil dari perkalian itu bisa kita pakai sebagai vektor normal karena dia tegak lurus sama PQ, dia juga tegak lurus sama PR. Tuh, jadi kita bisa pakai n-nya sama dengan min 14, 24, 6. Gitu. Jadi sekarang kita tinggal cari pasangan bidangnya, gampang ya. 14. Min 14 X min 1 ditambah 24 Y 24 Y plus 2 plus 6 Z min 3 dengan 0. Ya, ini nanti sederhanakan sendiri. Intinya gitu ya. Buat cari persamaan bidang jika hanya diketahui titik-titik yang ada di bidang. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini tentang fungsi bernilai vektor ya. Sebuah titik P bergerak sepanjang lingkaran berjadi-jadi R dengan laju omega rad per detik. Bila kedudukan awalnya di 1, 0, tentukan kecepatan dan percepatannya pada saat T sama dengan 0,5 dan gambarkan. Titik P
P bergerak sepanjang lingkaran berjari-jari R. Kita gambarkan dulu ya lintasannya. Lingkaran. Ini di R2. Ya, anggap aja ini di tengah lah ya. Ya. Y, X. Jari-jarinya R. Jadi ini pas ini panjangnya R. Laju omega per detik bila kedudukan awalnya di 1, 0. Berarti kedudukan awalnya di sini ya. Misalnya di sini titik 1, 0. Untuk mengerjakan soal ini yang pertama kita harus lakukan adalah mencari fungsi bernilai vektornya dulu yang bentuk lintasan ini. Fungsi bernilai vektornya itu berarti kan lingkaran ya, dalam bentuk persamaan parameter. Lingkaran itu kan biasanya kita nulisnya x kuadrat tambah y kuadrat, ya kan? X kuadrat sama dengan r kuadrat. Kita bentuk kepersamaan parameter. Di mana X itu sama dengan R cos T, yaitu R sin T. Jadi, kalau kita punya fungsi f, x, y, kita bisa tulisin sebagai cos T sin T gitu. Sorry. Cos T sin T. Jadi ini kan bisa kita sebut sebagai fungsi bernilai vektor karena masing-masing komponennya adalah fungsi cos T sin T. Ya. Jadi ini anggap aja R T lah ya. Ini fungsi bernilai vektor. Nah, untuk mencari kecepatan dan percepatan. Kecepatan itu kan turunan dari panjang. Turunan pertama dari RT. Jadi kita cari aja R aksen T. R aksen T itu berarti turunan masing-masing dari komponennya. Jadi turunan dari cos itu min sin. Turunan dari sin itu cos. Saat T-nya 0,5. Berarti tinggal kita masukin aja. Saat 0,5 berarti ya. Gitu pula buat R aksen T, alias kita cari percepatannya. Percepatan itu turunan kedua. R aksen T. Berarti dari R aksen T itu bisa kita turun lagi. Turunan sini itu cos. Dan cos itu min sin. Iya. Untuk nyari nilainya tinggal masukin aja. Oke. Bisa dipahami lah ya. Artinya kita ubah dulu ke persamaan parameter fungsi-fungsi yang T biasanya memuat T. Jadi X sama Y-nya itu langsung dalam bentuk cos theta cos T sin T. Kan ini aslinya XY gitu ya. Kita ubah bentuk ke sini. Kenapa cos T? Karena R-nya sama dengan 1. Langsung cos T sin T. Misalnya kalau R-nya enggak 1, ya udah kita masukin R-nya berapa? Misalnya 2 berarti 2 cos T, 2 sin T itu. Sedangkan fungsi bernilai vektornya buat kecepatannya tinggal kita turunkan, kecepatannya kita turunkan 2 kali. Buat nyari vektor kecepatan sama vektor percepatannya adalah gitu. Tinggal kita masukin aja. Sebenarnya kalau mau nyari nilainya, panjangnya itu harus kita cari panjang dari turunan ini. Jadi pakai akar.
tinggal pakai kalkulator aja. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Diberikan kurva di ruang dengan persamaan RT. Nah, di sini fungsi vektornya udah diketahui ya. Kalau yang tadi kan kita perlu cari sendiri. Kalau ini udah diketahui. Kasih tahu dari soal. Oke. T kuadrat per 2, T pangkat 3 per 3. Karena persamaan garis singgungnya pada T sama dengan 2. Persamaan garis singgung itu sama aja sih, kita tinggal turunin aja. Turunan pertama dari T. Ingat kalau fungsi bernilai vektor itu turunannya diturunin satu-satu. Dari turunan T1, turunan T kuadrat berarti 2T. 2T per 2, terus aja deh. 3T kuadrat per 3. Sama dengan 1T T kuadrat. Saat T sama dengan 2, kita masukin aja R aksen T. Saat T-nya sama dengan 2, ini tetap 1, 2. 2 kuadrat itu 4. Oke, berarti di sini kita udah dapat R aksen 2 sama dengan 1, 2, 4. R aksen 2 di sini itu apa? Ini adalah vektor arah dari garis singgung yang mau kita cari. Vektor arah itu sama aja vektor yang sejajar sama garis singgung. Berarti kalau kita buat persamaan garisnya, persamaan garis kan biasanya kita misalkan ambil persamaan parameter aja deh. Berarti kan kita butuh V, vektor arah, vektor yang sejajar. Itu ada 1, 2, 4. Kita juga butuh titik yang ada di garis. Titik ada di garis. Berarti kita ambil aja saat T sama dengan 2 itu titiknya berapa? T sama dengan 2, berarti kita masukin aja ke persamaan yang ada di soal ya. 2 kuadrat per 2. 2 pangkat 3 per 2. Oke, berarti persamaan garis singgung dalam bentuk persamaan parameternya itu adalah kita buat gini aja. X min, X0. Sama dengan 4. Jadi ini ya, persamaan garis singgung dalam bentuk persamaan parameter. Persamaan simetriknya sama, kita buat aja sama dengan X min 2 sama dengan X min 2 per 1 sama dengan Y min 2 per 2 sama dengan Z min 4 per 4. Oke, sekian latihan soal. Yang kedua kita lanjut ke review materi. Oke, untuk review materi yang ketiga adalah permukaan standar di ruang. Jadi kita bahas permukaan standar di ruang itu ada apa aja. Sebenarnya ini nggak perlu terlalu detail, kita hanya perlu tahu, oh persamaan ini tuh bentuk dari permukaan yang ini, gitu. Oke, permukaan yang pertama ada bidang. Bidang itu bentuk persamaan umumnya, ini ya, X plus B plus C sama dengan udah kita pelajari tadi di materi-materi sebelumnya tentang persamaan bidang di ruang. Oke, selanjutnya ada silinder. Silinder itu persamaannya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jika dilihat sekilas itu mirip sama persamaan lingkaran. Cuma persamaan lingkaran ini bakal jadi silinder ketika dia ada di R3. Sedangkan kalau cuma persamaan ini dan ada di R2 itu cuma bakal jadi lingkaran biasa. Tapi kalau ini persamaan lingkaran tapi di bidang R3 itu bakal jadi silinder karena dia sebenarnya punya komponen Z, tapi Z-nya itu bebas. Z itu sumbu yang atas bawah ini, Z-nya bebas. Jadi membentuk silinder. Oke, beda yang ketiga ada bola. X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan R kuadrat. Gampang ya. Jika ada persamaan yang bentuknya kayak gini, itu artinya dia bentuknya bola. Gitu. Terus ini ada juga bentuk-bentuk lain. Ada elips. Persamaannya ini. Hiperboloid. Persamaannya ini. Mirip sama elips, cuma ada di bedanya di ini ya, plus minusnya. Terus hiperboloida of two shades. Mirip-mirip, cuma beda di plus minus.
tanda plus sama minusnya beda. Terus ada elliptic paraboloid, parabolida, elips, setnya bebas, x kuadrat per a kuadrat tambah y kuadrat per b kuadrat. Terus kalau hiperbolik paraboloid mirip sama elliptic paraboloid, cuma beda di plus minusnya lagi. Jadi kita tugasnya ya ingat-ingat aja, oh kalau plus bentuknya elip, kalau minus bentuknya hiperbolik paraboloid gitu. Terus juga ada elliptic cone. Persamaannya seperti ini. Bentuknya tertera di sebelah kanan sini. Oke, kira-kira segitu aja tentang geometri bidang dan ruang. Semoga bermanfaat. Semoga bisa dipahami dan membantu teman-teman semua buat memahami materi kalkulus ITB. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.